Cuman hari-hariku itu terus kayak ya kesepian, terus sempat depresi juga. Aku itu kayak udah nggak punya kehidupan, bengong aja tuh. Terus kayak udah hampir nyerah juga. Aku hampir pulang, minta pulang ke Indonesia. Siastok. Hai teman-teman semua, jumpa lagi dengan aku Ria Wong Jember dan tinggal di Budapest. Sebelum memulai cerita, aku selalu mohon sama kalian yang belum subscribe channel aku, please subscribe ya teman-teman, karena setiap subscribe yang aku dapat dari kalian itu menyemangati aku buat bikin konten selanjutnya. Jangan lupa juga like, feel free to comment and share to your friends. Di video kali ini tuh aku mau berpesan sama kalian, buat kalian yang lagi deket pacaran atau yang udah serius sama bule, kalian harus pikirkan matang-matang dan matang banget. Pokoknya jangan sampai seperti aku yang cuma setengah matang jadi kurang enak dimakan gitu ya kali makanan. Ya maksud aku itu biar kalian kedepannya lebih enak ngejalanin hubungan dengan bule gitu, karena emang banyak banget yang harus kita pertimbangkan dan banyak banget rintangan yang greget gitu loh teman-teman. Jadi nikah sama orang Indonesia pun kita tuh juga banyak rintangan dan harus dipertimbangkan baik-baik. Tapi menurut aku kalau kita nikah sama bule ini rintangannya tuh lebih gitu teman-teman. Jadi makanya aku mau bahas sekarang ini gitu. Kalau di vlog yang sebelumnya itu aku ngebahas 10 alasan kenapa aku menikah dengan bule. Jadi yang mana isinya di situ tentang enak-enaknya, tentang hore-horenya atau bahagianya gitu. Tapi kalau di vlog kali ini aku bakal ngebahas tentang dukanya gitu. Ada 10 alasan yang kalian harus pikirkan, pokoknya pikirkan sebelum kalian benar-benar serius atau menikah dengan bule gitu. Yang pertama, kita udah pasti jauh dari keluarga gitu. Apalagi kayak aku yang menikah dengan warga Hongaria. Jadi di sini tuh ya amit-amit jangan seumpama ada pihak dari keluarga nyuruh kita pulang, kita tuh nggak bisa pulang hari itu juga. Kita harus banyak preparation dulu gitu, banyak yang harus diurus dulu gitu loh teman-teman. Dan untuk ngeyakinin orang tua gitu loh, maksudnya untuk kita pamit ya, kayak aku waktu pertama kali bilang ke orang tuaku kalau aku mau menikah dengan bule, di situ orang tuaku bilang beneran kamu yakin? Dia itu jauh banget loh, kalau nanti kamu dibawa ke negaranya dia, apakah dia bakal tanggung jawab atau full take care sama kamu gitulah pokoknya. Dan kadang banyak warga netizen di sekitar orang tua kita itu malah ngebikin parno orang tua kita gitu. Jadi situ orang tuaku juga sempat nanya, katanya kalau nikah sama bule nggak bakal pulang-pulang ya, terus katanya 5 tahun sekali baru pulang atau 10 tahun gitulah pokoknya. Aku bisa ngerti itu sih teman-teman. Jadi di situ aku benar-benar harus bisa ngeyakinin orang tuaku secara perlahan. Dan syukur mamaku akhirnya yakin, ya udah kamu udah dewasa, aku yakin kamu tahu mana yang terbaik buat kamu gitu. Dan alhamdulillah sih sampai sekarang kita baik-baik aja gitu. Yang kedua, masalah soal agama. Karena kebanyakan bule itu ateis ya teman-teman. Bukan berarti ateis itu orangnya jahat, enggak. Mereka itu sangat-sangat menghargai sesama manusia gitu. Bedanya cuma mereka nggak percaya aja dengan adanya Tuhan gitu. Ada juga sih bule yang beragama. Jadi kalian yang nikah seagama, yang satu agama sama pasangan kalian, kalian sangat beruntung. Tapi beda lagi kalau kasusnya seperti aku. Contohnya ya kayak aku gini, aku beragama tapi aku nggak religius banget, nggak fanatik banget, dan suami aku ini ateis. Jadi di situ butuh sangat waktu yang sangat panjang untuk ngeyakinin tentang adanya Tuhan gitu, untuk dia mempercayai adanya Tuhan. Sangat-sangat butuh waktu panjang. Aku nggak bisa nge-push dia untuk kamu harus ini, itu nggak bisa, nggak segampang itu teman-teman. Oke, yang ketiga, beda budaya gitu. Udah pasti ya, Indonesia dan Hongaria itu udah beda budaya. Kalian juga kalau nikah sama bule-bule di negara mana aja pasti beda budaya. Yang mana kadang hal yang tidak normal di Indonesia gitu, di sini tuh bisa lumrah-lumrah aja gitu, atau malah sebaliknya, yang di sini tidak lumrah di Indonesia malah lumrah. Pokoknya gitulah teman-teman. Yang keempat, biaya pulang kampung yang sangat-sangat menguras isi dompet. Maksudnya uangnya teman-teman, untuk kertas mulu. Jadi kalau kalian nikah sama orang Indonesia, kalian nggak mungkin beli tiket di atas 10 juta. Tapi kalau kalian nikah sama bule itu udah pasti gitu loh. Makanya kalian yang udah serius sama bule, tolong ini dibicarakan di awal-awal gitu loh. Kalau
tanyain ke pasangan kalian, aku bisanya berapa tahun pulang ke Indonesia, 2 tahun sekali atau 1 tahun sekali atau berapa tahun sekali bisa pulang ke Indonesia. Karena kayak aku kemarin ini sama si Lili kena 13 juta tiket, dan si Lili nggak tahu kena berapa persen gitu ya, karena kan masih di bawah 2 tahun. Tapi nanti kalau dia udah di atas 2 tahun udah pasti 1 tiket normal kayak aku, dan bakal David pulang dan Lili, jadi 3. Kalau 13 jutaan taruhlah segitu, berarti 39 juta itu cuma tiket aja, belum kayak aku kemarin nginep di Dubai karena transitnya 5 jam, terus di Jakarta juga karena penerbangan ke Jembernya itu pagi, jadi aku harus nginep, belum juga tiket dari Jakarta ke Jember, belum juga perintilan pas kita diem di Jawa gitu. Jadi kalau kita untuk pulang 1 tahun itu bisa sih, bisa, cuma emang benar-benar kita harus naleni weteng loh teman-teman. Jangan asal-asalan beli ini beli itu, makan di restoran nggak bisa kalau emang kita pengen sering pulang ke Indonesia gitu. Jadi kalau kalian yang bisa pulang setahun sekali ke Indonesia, kalian juga beruntung banget gitu teman-teman. Dan pola pikir si bule ini kebanyakan mereka itu pengen liburan juga ya ke negara lain. Jadi kayak aku ini juga nggak boleh egois gitu loh. Kadang kan si David, aku pengen tahun ini pergi ke negara lain gitu, jadi aku harus ngehargain pemikiran dia juga gitu. Jadi kita ngambil jalan yang tengah, tahun ini ke Indonesia, tahun depan ke negara lain, atau dan selanjutnya gitulah pokoknya teman-teman. Yang kelima, soal makanan gitu. Emang ya Indonesia dengan Hongaria itu atau negara lain itu udah pasti mereka punya khas makanan masing-masing. Jadi aku tuh dulu nggak kepikiran kalau aku bakal pengen banget kayak sekarang ini makan makanan Indonesia, sampai ngiler lu teman-teman, sampai ngeces kadang itu pengen oseng-oseng kates, terus penyet lele, sambal goreng pete, pokoknya lah semua itu. Jadi kayak aku itu sulit banget gitu loh untuk bisa makan makanan Indonesia, apalagi aku tuh nggak bisa masak sama sekali dulunya. Jadi buat kalian yang mau nikah sama bule, kalian harus pinter-pinter masak gitu, apalagi mau tinggal di luar negeri. Ya meskipun kalian nikah sama orang Indonesia, kalian juga harus pinter masak, jangan kayak aku. Karena emang waktu aku merantau dulu, ya tau lah di Indonesia setiap sudut kita gampang banget ngedapetin makanan, dan harganya juga bersahabat banget. Terus apalagi sekarang ada GoFood, aku tinggal sendiri merantau, jadi ya ngapain juga masak gitu loh. Jadi ya udahlah, simple aja, langsung beli. Dan pas di sini bener-bener tantangan buat aku teman-teman, apa-apa harus masak, harus belajar dari awal gitu loh. Karena dulu emang cuma masaknya masak air, mie instan, goreng telur, gosong. Tapi pola makan kita itu berbeda gitu loh sama bule, karena bule sarapannya paling cuma roti atau telur mata sapi gitu, dan siangnya juga sama kayak menurut aku sih snack gitu ya. Karena kalau perut Indonesia kalau nggak makan nasi itu kurang puas, kurang warak ngono loh, kurang marem. Dan malamnya paling daging sama kentang gitu aja sih, dan aku nggak bisa kayak gitu teman-teman. Makanya kalian itu benar-benar harus siapin semuanya ya kalau kalian mau nikah sama bule dan tinggal di luar negeri gitu. Jadi pas aku nyampe di Hongaria ini, aku langsung minta beliin rice cooker karena David nggak punya rice cooker. Dia kan jarang masak nasi. Paling kalau masak nasi yang udah beli beras yang di kantong itu tinggal boil di hot water gitu aja. Dan disitu setiap harinya sampai sekarang ini aku juga masak nasi terus teman-teman. Dan syukur sih akhirnya si David ini nerima pola makan aku, dan dia malah ngikut kayak aku gitu, bisa dia makan makanan Indonesia setiap hari. Nah di sini tuh yang pernah aku dengar juga dari teman-teman aku yang nikah sama bule, terkadang mereka nggak bisa nerima atau masih belum biasa dengan makanan-makanan Indonesia. Jadi buat kalian lebih greget gitu loh, tantangannya lebih greget karena kalian harus masak buat kalian sendiri dan masakin lagi buat si suami gitu, atau kalian masak sendiri, suaminya juga masak buat dia sendiri. Jadi gak kompak loh ya. Mau gimana lagi teman-teman, kita nggak bisa maksain si bule ini untuk selalu ngikut kita gitu kan. Jadi ya kayak gitulah. Dan yang keenam, tidak punya tetangga.
Emang sih dulu waktu aku merantau juga nggak seberapa akrab dengan tetangga kos aku, tapi udah pasti kalau aku keluar dari kosan, udah pasti aku ngelewatin teras mereka dan kita bertatap muka, kadang kita senyum atau ngobrol sedikit. Jadi di situ masih punya kesempatan besar kalau kita lagi masak, kita bisa dong ketok-ketok pintu mereka, "Mbak, ini sih punya micin nggak?" Generasi micin ya. Ya contohnya seperti itu, atau "Mbak punya cabai nggak, punya garam nggak?" gitu. Jadi di situ kan kita masih bisa berbagi. Nah kalau di sini gimana mau ketok-ketok teman-teman, orang keluar dari apartemen, kita nggak lihat siapa yang tinggal di situ, kita nggak tahu tetangga yang kayak apa gitu loh, jadi nggak berani lah langsung ketok-ketok gitu. Dan kalau musim dingin kayak sekarang, udah pakai baju tebel-tebel, cuma kita keluar ke supermarket beli cabai gitu, mana aku ada Lili gitu kan, mana supermarketnya jauh. Kalau di sana kan warung banyak teman-teman, warung-warungnya akrab mulu loh, berdekat-dekatan gitu kan. Kalau di sini jauh, harus pakai bus lagi aku kan, jadi emang beda banget. Yang ketujuh, susahnya nyari teman. Di sini tuh orang-orangnya pada sibuk dengan kerjaan mereka masing-masing, jadi boro-boro kalau kita punya teman seminggu bisa ketemu gitu loh, paling sebulan cuma 2 kali atau 1 kali gitu. Jadi untuk nyari teman yang klop, sehati, sejiwa, itu tuh susah banget. Jadi pas aku pindah ke sini itu aku nggak punya teman siapa-siapa, dan setelah 5 bulan itu aku udah melahirkan. Jadi emang benar-benar itu waktu yang sangat berat waktu itu teman-teman buat aku. Karena kan yang aku punya cuma David, sedangkan David kalau kerja aku cuma berdua sama Lili. Dan waktu Lili masih bayi itu dia rewel banget, nangis gitu, aku nggak tahu harus gimana. Jadi kayak aku tuh emang nggak ada yang bantuin. Sebenarnya kalau ada teman mending ya, kita tuh bisa cerita atau kita bisa sedikit tertawa, jadi nggak seberapa penat banget. Tahulah juga kalian ya, kalau orang yang habis melahirkan itu pasti hormonnya sangat sensitif. Jadi kayak aku tuh kalau Lili nangis aku ikutan nangis, tekanan batin juga teman-teman hari-hariku itu. Terus kayak ya kesepian, terus sempat depresi juga. Aku tuh kayak udah nggak punya kehidupan, bengong aja tuh. Terus kayak udah hampir nyerah juga, aku hampir pulang, minta pulang ke Indonesia gitu loh. Dan disitu David juga sempet sih pengen aku pulang ke Indonesia waktu Lili masih umur 3 bulan apa itu, tapi sama dokternya nggak dibolehin karena katanya takut ada apa-apa gitu, soalnya kan belum kuat imunnya gitu teman-teman. Dan ada juga ipar sih, cuma aku itu ipar aku tuh emang sebenarnya baik, cuman aku tuh orangnya nggak enakan gitu loh untuk minta bantuan. Kalau mereka nggak nawarin, aku tuh nggak seenaknya minta tolong kepada mereka gitu. Oke, lanjut yang ke-8. Yang ke-8 ini orang bule itu kebanyakan pekerja keras gitu. Jadi buat kalian yang punya pemikiran kalau nikah sama bule itu aku bakal jadi nyonya, aku bakal duduk cantik di rumah atau jaga anak terus merawat diri atau gini, no, semuanya itu tidak benar gitu ya. Mungkin ada sebagian yang seperti itu ya teman-teman, tapi yang aku tahu kebanyakan orang-orang sini itu sangat-sangat pekerja keras. Dan kalau kita jadi istri itu kebanyakan mereka juga membantu perekonomian suami gitu. Jadi contohnya juga kayak aku juga bakalan kerja kok di sini. Soalnya kan kalau aku udah masukin Lili ke daycare gitu, hari-harinya dia udah main di sana kayak playgroup gitu kan. Jadi dia udah di sana seharian, aku mau ngapain di rumah gitu ya, mau nggak mau aku harus cari kerja ngebantu perekonomian si suami juga dan untuk masa depan kita gitu. Jadi nggak ada untuk di sini tuh layah-layah atau apa, nggak begitu teman-teman, beda banget dengan Indonesia gitu. Dan yang ke-9, cara mendidik anak yang berbeda. Jadi orang Indonesia cara ngedidiknya berbeda dan orang Hongaria juga berbeda, atau kalian menikah dengan bule yang dari negara lain udah pasti itu caranya berbeda gitu loh untuk ngedidik anak kita gimana gitu. Dan kebanyakan bule itu tegaan gitu. Maksudnya tega itu sebenarnya sih bagus buat aku ya, karena mereka itu juga udah belajar mandiri, disiplin sejak dini gitu. Nah kayak pas waktu ini si David ini maunya Lili ini tidur di tempatnya dia sendiri, di kasurnya dia sendiri. Tapi karena dia tuh banyak banget setiap malam itu bangunnya kadang 5 kali, sampai sekarang pun dia juga sering banget gitu loh bangun. Jadi aku tuh nggak strong banget bangun nenenin. Jadi aku mohon sama David, boleh nggak kalau Lilinya tidur bareng sama kita gitu. Dia sih awalnya berat, cuman dia itu kasihan ngelihat aku selalu bangun di setiap sela-sela tidurku gitu. Jadi dia itu ya udahlah nggak apa-apa kata dia gitu. Akhirnya ya sekarang kita bertiga tidurnya.
Yang mana kalau aku cerita ke temannya si David, mereka dengernya gitu. Tapi ya gimana gitu loh. Nggak apa-apa lah, aku ngikut cara ngedidiknya orang Indonesia gitu aja sih. Dan Davidnya juga ngertiin. Dan juga kebanyakan orang bule itu tidak ngebiarin anaknya bermain handphone atau nonton televisi terlalu banyak gitu. Aku sih emang pernah tahu ya, anaknya dari temannya si David ini sama sekali no TV, no HP, sama sekali nggak boleh gitu. Tapi balik lagi di sini aku nggak kuat gitu. I'm not strong mom. Aku nggak kayak orang-orang yang di sini gitu. Jadi aku bilang ke David, mohon lagi, aku nggak kuat gitu. Karena kan bener sih mainan, maunya mereka tuh kita mainan gitu, kita apalah baca buku, pokoknya kita harus punya aktivitas sama si anak ini gitu loh. Jadi di situ aku bilang ke David, aku nggak bisa. Kadang aku kalau mainan sama Lily, aku butuhlah untuk mainan handphone aku sebentar gitu. Jadi di situ David ngertiin lagi, ya udah nggak apa-apa, setelin TV, YouTube gitulah, tapi jangan lama-lama gitu. Karena emang menurut aku sih nggak bagus ya kalau lama-lama. Soalnya Lily ini kalau udah lama ya, palingan aku setelin dia 30 menit, paling lama 1 jam gitu. Dan itu pun aku masih ngajak ngobrol dia gitu loh, nggak ngebiarin dia fokus ke TV. Karena kalau aku biarin dia fokus ke TV itu, pas aku manggil dia udah kayak nggak ngeh gitu loh, cuma bengong nggak tahu kemana gitu loh teman-teman. Jadi disitulah aku matiin, baru udah aku ajak main lagi gitu. Oke, yang terakhir, yang ke-10. Yang ke-10 ini banyak banget dokumen, kita harus ngurus dokumen gitu. Jadi ya kayak si David ngundang aku ke sini, udah banyak kertas-kertas yang diperluin gitu. Kalau kita sama orang Indonesia nih dan cuma beda kota, paling ya udah langsung aja datang ke sana, kita nggak butuh apa-apa, cuma butuh uang tiket. Tapi kalau kita sama bule udah pasti uang tiket, terus berkas-berkas yang harus kita kumpulin gitu kan, apalagi juga mau nikah. Jadi kayak yang dari sini, dari Hungaria kirim ke Indonesia yang asli. Dan yang kayak aku, dokumen aku dari Indonesia kirim ke Hongaria, pokoknya gitu. Dan nggak sampai di situ aja, setelah menikah juga aku harus ngurus kayak resident permit. Ya pokoknya terus aja berlanjut gitu teman-teman, perpanjang setelah 5 tahun, setelah 10 tahun gitulah kalau nikah sama bule. Ya udah ya teman-teman, video kali ini sampai sini dulu. 10 pesan dari aku ini semoga sangat bermanfaat bagi kalian yang lagi deket atau yang udah mau serius sama bule. Ya intinya kalian itu benar-benar harus sangat memahami sifat, karakter, dan kebiasaan si pasangan gitu. Jangan sampai kayak aku, karena aku sama David ini cuma sekitar 1 tahunan pacaran. Jadi kita itu enggak 100% ya, paling 50% kita itu tahu kepribadian kita masing-masing gitu. Jadi takutnya nanti setelah menikah kalian itu atau pasangan kalian ini nggak bisa ngerubah sifatnya dia, yang ada ambiar menurut teman-teman, nggak bagus kan. Tapi untungnya aku dan David ini berjalannya waktu, kita itu bisa ngerubah kebiasaan kita yang harus dirubah. Emang sih sangat berat, di awal tuh sangat berat, tapi alhamdulillah kita semua bisa melewatinya sampai saat ini. Oke lah, I really hope that you are enjoy the video. Bye bye, see you soon.